Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa ala kulli hal hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'abdina wa habibina wa syafi'ina maulana sayyidina Muhammad. Iftahi lahu rahmatillah alaihi wa ta'ala salatan wa salaman daimani bi dawamillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada para salihah yang ada di majlis mulia ini, wabil khusus kepada para panitia, wabil khusus lagi kepada bunda Nurus tercinta. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya dengan segala kebaikan. Jadikan kita wanita-wanita yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Jadikan kita wanita-wanita yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus juga kepada kami tercinta yang ada di sebelah. Minta doanya semoga selalu dijaga oleh Allah SWT, diberkahi rumah tangganya, semoga harta keturunannya bahagia dunia akhirat Allah. Alhamdulillah kita diperjalanan oleh surga Allah dalam suasana gerimis, dan semoga itu tanda banyak turunnya rahmat dan tanda semoga doa kita di tempat mulia ini akan dikabul oleh Allah SWT. Semoga kepada para akhwat, kepada para solehah-solehah yang ada di majlis ini, mumpung kita berada di tempat mulia, jangan melewatkan kesempatan perbanyak doa, perbanyak permohonan, minta dengan sebanyak-banyaknya permintaan, karena kita mintanya kepada Allah yang Maha Kaya yang mungkin mengabulkan semua doa. Jadi jangan ragu, jangan dianggap mustahil, jangan dianggap tidak mungkin. Yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Allah. Baik, dan hari ini kita akan belajar tentang membangun rumah tangga dengan tema keluargamu masa depan. Yang saat ini membangun rumah tangga itu banyak dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, sehingga ada muncul statement marriage ya, is scary. Pernikahan itu menakutkan. Yang ini semakin dihembuskan oleh musuh-musuh Allah dengan tujuan agar menjadikan orang itu lari dari pernikahan. Kalau orang sudah lari dari pernikahan, mau mencari amannya itu di mana? Padahal Nabi sendiri mengatakan, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfal iman." Kalau seorang menikah, dia telah menyempurnakan kebahagiaan iman. Kalau udah itu kan dari Nabi, motivasi dari Rasulullah. Bagaimana ketika kita menikah, ternyata itu salah satu cara untuk kita itu semakin menyempurnakan iman kita. Karena dengan pernikahan itu membuka pintu halal dan menutup pintu haram. Akan tetapi pun, walaupun ini adalah ibadah, ibadah itu kan punya syarat. Kayak kita pengen sholat, ada, kita harus paham rukunnya apa, syaratnya apa, semua harus paham supaya sholat kita diterima. Dan pernikahan juga termasuk ibadah. Kalau kita nggak ngerti caranya, kita nggak tahu apa sih syarat-syaratnya, apa sih rukun-rukunnya, gimana sih cara supaya rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang indah, ya tentu akan susah untuk membangunnya. Sehingga hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara agar kita bisa membangun keindahan dalam rumah tangga. Yang sudah berumah tangga, semoga rumah tangganya dijaga oleh Allah. Yang belum niat, insya Allah semoga semakin dimudahkan untuk membuka pintu halal. Tutup pintu haram. Dan Allah pertemukan dengan pasangan yang membawa maslahat untuk diri, dunia, akhirat, dan juga menjadi sebuah keluarga semakin indah insya Allah. Baik, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ashabihi wa sallim bi ihsanin ila yaumil
والسعادة في الدارين نسألك السعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة إنك أنت على كل شيء قدير. أما بعد yang sangat mencintai dan berhati dari semua yang hadir, yang husnudzon adalah hamba-hamba pilihan Allah. Siapapun Anda, kayak bisik-bisik tapi ya kurang mikir baik. Nah, kemudian memang kalau nggak pedes ya kita haruskan. Kamu apa dari harga? Oh itu kirain kerja itu harus pakai persis. Masya Allah, ada sebanyak harus didoakan beliau memberitahu agar kita mengangkat suara. Berarti dia telah memberikan petunjuk yang terbaik. Maka kita balas, semoga Allah memberikan hidayah petunjuk kepada kita. Masya Allah, sebelumnya sedikit tadi sebelum kita mulai kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, adik-adik, anak-anakku, dan juga kepada Bunda Nuris yang telah menjadi sebab kehadiran atau pertemuan kita. Dan juga tadi saya sedikit tidak terima dengan ketua wanita ini yang memberikan sambutan yang menyikapi Bunda Nuris yang baik, namanya Subrun dan apa tadi? Subrun terus Nabila tadi. Tolong ketua wanita jangan berani-berani mengatai Bunda Nuris seperti itu ya. Itu gak baik. Masa biarpun benar jangan dibilang begitu. Ini yang pertama. Maksudnya harus ini ketua panitia harus siap-siap dulu. Masa Bunda Nuris yang undang kami sampai kita ketemu di bilang bersama Sudrun. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan juga yang sangat kami cintai semua berindu di Allah. Terkhusus ini Ustazah sudah yang sering mengajari kami juga Bunda Nuris di sini. Masya Allah semuanya. Baik, kita akan masuk. Pertama ini yang harus dipahami dulu, yakini bahwa Allah Maha Kuasa untuk merubah kita. Dan kami yakin Anda ini datang ke sini untuk membuat perubahan. Bukan sekedar hari ini. Hari ini tentu kerinduan Anda untuk berperubahan yang istimewa. Mulai dari waktu ke Indonesia ke sini yang dirindu adalah perubahan. Mungkin dari sisi ekonomi dan seterusnya untuk berperubahan. Jadi Anda ini insya Allah lah orang yang semakin hari semakin cerdas. Mula-mula waktu dari Indonesia ke sini kan ingin buat perubahan dunia ekonomi. Baik, ternyata hari ini Anda naik pangkat. Bukan perubahan urusan ekonomi saja. Saya ingin merubah kehidupanku menjadi indah, menjadi bahagia. Bahagia dunia hingga akhirat. Tapi urusannya ngaji. Kalau sudah ngaji ini adalah harus tulus ikhlas. Gak ada orang bagi-bagi duit di sini. Bang Webi jabatan gak ini. Gak ada orang kontrak kerja di tempat ini. Akan tapi ternyata datang. Maka ini loh yang perlu kami ingatkan. Itu karunia Allah. Itu nikmat yang Allah berikan kepada Anda semuanya. Maka dari itu ayo yang serius. Kita ingin membuat perubahan. Kalau nanti mendengar sesuatu yang baik, kalaupun masih belum kita belum bisa melaksanakan, berkeinginanlah kita untuk melaksanakan. Rindulah untuk mewujudkan apa yang akan kami sampaikan. Jangan sampai mengatakan, ya sudahlah, itu hanya ngaji-ngajian, bukan ngaji beneran. Kita buat perubahan. Kalaupun Anda sudah bahagia, ayo tingkatkan kebahagiaan. Kalau belum, aku harus buat perubahan. Ini yang harus dihadirkan. Jadi ada tujuan dong datang ke sini. Baik, siapapun Anda, yang jomblo atau sudah menikah, yang jomblo semoga sempat mendapatkan pasangan yang sudah menikah semakin indah dalam rumah tangga. Yang pertama, rumah tangga itu harus indah, tidak boleh ditawar.
dan harus bahagia. Baik, bahagia memang dari Allah. Yang memberikan kebahagiaan adalah Allah. Tapi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengusahakan kebahagiaan kita. Kita diberi kesempatan oleh Allah memberi kebahagiaan pada kita, kesenangan. Maka tolong dalam rumah tangga ini kita terus mengusahakan tanpa henti. Tentunya dimulai ya. Tentu tidak cukup kita hanya sekali berteman, paling tidak. Tapi yang pertama ini tidak kami hadirkan. Pertama adalah memilih pasangan tentu. Kalau kita salah memilih pasangan ini, karena kita akan mencintai orang yang menjadi pasangan kita. Ini sedikit sekelumit, cuma kami tidak tekankan di sini. Ini sebetulnya sen sendiri, pertemuan sendiri khusus. Namanya menuju dalam memilih pasangan dan seterusnya. Jadi kalau menikah itu nanti kita akan menghadirkan cinta sehingga menjadilah saling mencintai. Maka kalau ingin memilih pasangan yang benar-benar pasangan itu layak dicintai, maka harus memilih. Bukan kita terjebak dalam cinta gara-gara WhatsApp, gara-gara pokoknya hanya Facebook dan seterusnya. Itu sebuah kebodohan. Sebab sederhananya begini, wahai adik-adikku, anak-anakku, bahwa kalau orang salah makan itu kan hanya sakit perut. Tapi kalau salah mencintai sakitnya seumur hidup. Maksudnya betul terasakan? Jadi begini maksudnya. Sehingga di dalam Islam itu menikah itu memilih. Kalau tidak memilih bukan sebuah pernikahan. Menikah kok terjebak. Menikah terperosok, terjebak dalam cinta yang salah. Perempuan itu lembut. Karena saking lembutnya itu kadang-kadang mohon maaf, gampang dibohongi dalam hati. Nah ini maksud saya. Ini adalah rambu-rambu ya adikku, supaya kalian itu waspada. Suamimu, calon suami itu kayak apa sih yang akan menikahimu? Jadi sehingga kadang-kadang terjebak dalam janji-janji, kemudian tiba-tiba menikah dengan orang tersebut, tak tahunya dia adalah janji kosong, bukan orang baik. Apalagi terjebak, dia biasanya terjebaknya terlanjur mencintai, terlanjur senang. Kalau sudah orang mencintai itu kan nggak bisa memilih. Gula Jawa rasa itu masih lumayan. Yang Jawa Timur mana? Serem banget kata Gomlah, titik-titik kucing rasa coklat. Itu kan serem banget. Artinya ini memang bodoh sekali kalau orang jatuh cinta tapi nggak pakai mikir. Ini sebetulnya, ini kebetulan tahun ini kita tahun mengajari cinta anak-anak SMA, anak-anak kuliah, namanya di klub cinta. Biasanya kita adakan di tempat-tempat yang sedikit enak kayak ngopi, kayak di hotel, di dan sebagainya. Kami rencananya waktu itu kita mengadakan di klub cinta untuk anak-anak muda itu. Ternyata separuh yang hadir adalah emak-emak. Akhirnya mulai kemarin kita mulai dari Jogja, di Bandung, yang terakhir di Surabaya, besok tanggal 12 di Jakarta. Akhirnya sudah topiknya kita rambut. Nggak lagi anak-anakmu muda, hanya emak-emak yang banyak dan yang paling agresif, bertanya itu serem-serem. Bukan begitu, emak-emak yang salah pilih baru sekarang nyeselnya. Itu, emak-emak salah pilih. Baik, sekarang tolong adik-adikku semuanya. Ini yang pertama ya sebelum kita masuk ke bahasan. Pilih yang benar. Jangan gampang jatuh cinta. Orang hebat nggak bakal jatuh cinta. Cinta itu harus cerdas. Cinta itu rasional. Kalau cinta tidak rasional tadi gula Jawa rasa coklat, bodoh. Kadang seorang perempuan ditanya, apa sih nak kok kamu mau nikah dengan dia? Apa sih kelebihannya? Gak tahu Mi. Bodoh. Jangan seperti itu. Hanya terlanjur cinta. Dan ini yang banyak mengandung pada kami kaum perempuan. Yang sering menyesal adalah perempuan belum lagi korban perzinaan, kehinaan segala macam dilecehkan. Kalau seorang laki-laki berani menzinai dia, tentu dia mungkin dengan 1000 perempuan. Hanya ini bagian saja untuk dilewati saja. Naudzubillah. Maka calon suamimu adalah harus istimewa. Amin. Apalagi begini nih, hari ini tolonglah waspada. Dia emang senang aja yang di Indonesia. Wah, Hongkong banyak duit. Akhirnya dia hanya senang saja hanya untuk merindukan jasadmu nanti dinikmati sesaat, setelah itu duit. Ada kan seperti itu? Yang bodoh siapa coba? Yang di Hongkong. Makanya dia akan menjadi anak bodoh. Sudah duitnya dihabisin, tak taunya dianya naudzubillah. Mungkin karena dia
tidak punya kebaikan. Makanya kalau milih yang benar hari ini. Ada pun yang sudah memiliki suami, jadikan mereka semakin baik. Dekatkan dengan orang-orang baik nanti. Insya Allah pergaulannya dengan siapa. Udah siap kok nemani minum kopi bersama. Kenalkan dengan kita. Untuk semakin indah, kita ada yang mana? Jawa Timur, kita sering Jawa Timur. Mana suamimu pernah ketemu minum teh bareng? Belum ada. Padahal dia terbuka siapa saja minum teh bersama. Kadang-kadang kita ingin di pantai yang sunyi, nggak ada yang buka aurat, lalu kita. Baik, kurang lebih seperti itu. Tolong dalam urusan cinta ini harus benar-benar memilih. Sehingga cinta itu rasional, masuk akal. Kita punya inspirasi cinta, hikmah cinta. Boleh jadi bahan renungan, sudah sampai berpuluh-puluh lah. Di antaranya adalah jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membuka, biarkan akalmu lah yang membukanya. Jadi jangan gampang jatuh cinta. Akal cerdasnya itu mungkin tidak siapa dia, kebahagiaan mungkin tidak aku wujudkan dengan dia. Masa depanku kayak apa sih? Ini adalah sederhana tentang masalah pilihan pasangan ya. Jangan sampai kita terlena hanya mohon maaf, hanya syahwat, tidak kirimi foto, urusan syahwat. Sehingga kadang syahwat dibilang cinta. Cinta bukan syahwat, syahwat bukan cinta. Ada orang bercinta tanpa syahwat, ada orang mencintai tanpa syahwat. Ada orang mencintai tanpa syahwat, ada orang bilang dia syahwat tanpa cinta. Cuman kadang dibilang cinta. Masa orang menjajakan cinta? Mana ada cinta dijual? Kemudian ada orang yang punya syahwat dibarengi dengan cinta karena Allah, alangkah indah. Itu suami istri. Itu kebahagiaan di atas kebahagiaan. Baik, sekelumit tentang ini, hati-hati jangan gampang milih pasangan. Jangan mau kecuali rekomendasi berapa orang. Kalau laki itu baik, dia benar, dia begini. Jangan Anda tidak tahu. Fotonya pun editan. Pinjem lagi. Waktu ke rumah pun ternyata mobil rental. Masya Allah. Rupanya dia mandinya tuh ada hitungannya seminggu sekali. Pas mau ke rumah calon mertua, yang bisa dibohongi itu. Masya Allah. Intinya begini, sorehan, waspada untuk calon pasangan. Supaya yang akan kita bincangkan punya arti. Adapun yang sudah punya pasangan suami, tolong ayo dengarkan baik-baik. Suamimu adalah suamimu. Justru keberkahan adalah di balik kepatuhanmu kepada suamimu, kebanggaanmu dengan suamimu. Jadi kamu harus bangga dengan suami. Biarpun mohon maaf hari ini suamimu nggak punya penghasilan. Ini ujian. Sehingga kami sampaikan wanita karir itu boleh, wanita bekerja itu boleh. Tujuannya adalah membenahi rumah tangganya, keluarganya. Tapi ingat, ada beberapa catatan. Yang pertama, di saat bekerja itu adalah atas restu orang suami. Yang sudah terlanjur bekerja restu suami. Yang kedua adalah tempatnya adalah tempat yang dia bisa menjalankan syariat, terhormatlah, baik dan sebagainya. Juga kerjaannya yang halal, ya, kerjaan yang halal, kemudian tidak meninggalkan kewajiban. Nah, izin ini saja perlu dibahas, loh. Izin kepada suami itu harus izin beneran. Misalnya abang, ya mas, mohon maaf ya sewu, saya belum bantu kerja terus ganti mas. Harus saya tahu, dia berangkat iya dek atau aja dek. Ternes niku ada satu orang mau pergi kemana, bukan ke Hongkong kayaknya. Dia tuh kalau izin sama suami, mas, latihan. Bayaran belum selesai, mas belum tidak jelas. Ini mana? Sampai kapan ya ini? Aku kerja lah, Pak. Wah, ini ngancam ini. Nah, akhirnya suami, iya, gitu. Kok izinnya sama begitu? Ayo siapa izinnya begitu? Coba. Bukan begitu, itu bukan izin, mengancam halus. Baik, kemudian yang terakhir ini ada 5 syarat. Tempatnya baik, terhormat. Yang terakhir adalah itu menjaga keindahan dalam rumah tangga. Kalau ternyata dengan karirnya dia sukses, pastikan dia semakin tawadhu. Semakin tawadhu, semakin hormat kepada suami. Ini godaan yang paling besar. Sebab dalam pengaduan yang kami temui adalah, mohon maaf, semuanya ini harus tahu bahwasanya ternyata banyak perempuan menjanda itu gara-gara dia sudah mulai bisa cari rezeki. Karena si mulai punya rezeki langsung digigit, tidak cerai. Bukan. Hari ini sampai sekarang bukan kalian.
Ibunya menceritakan yang terjadi di sana. Hari ini banyak janda jejer minta dicarikan jodoh. Ternyata sebabnya gara-gara dia menjanda, gara-gara dia sudah punya punya ris. Makanya ini loh, makanya syarat yang kelima ini Buya taruh di paling belakang, tapi dia dulu kan. Banyak perempuan kalau sudah mulai punya karir, dia sudah mulai membusungkan dada, sombong dikit dengan suami. Ini yang banyak seperti itu. Maka pastikan ini anak solehah semuanya. Bahkan memperpendahului minta maaf, abang mohon maaf bang ya, gak apa-apa bang, saya cukup di rumah tangga dulu bang ya. Wah enak banget punya istri begini. Tapi kalau suami orang-orang kurang aja, ini babnya beda. Bukan, betul siapa? Tidak begitu, tidak. Itu babnya beda. Mohon maaf. Sebab keretakan rumah tangga ini justru karena mulai suksesnya seorang istri. Sehingga mohon maaf, kadang-kadang itu kita ngomong sama ibu-ibu gitu. Kalian ngomong suatu ketika, ada loh ibu-ibu ini kalau sudah mulai punya kerjaan, punya penghasilan ini, kalau di kantornya, di tempat kerjanya, arisan itu kalau ngomong ceria, kalau telepon sama teman kerja bisa tertawa, tapi giliran telepon sama suami nadanya tinggi. Langsung, itu saya banget Bu ya. Saya banget ngomong depan kami, bertiga pada ngomongnya bareng. Memang rata-rata seperti hawa nafsu. Mulai kapan keindahan akan terwujud dengan model perempuan semacam ini? Nah, ini kita akan masuk. Jadi kalau memang dirimu, sehingga suamimu semakin terpesona dengan dirimu, anggap saja hari ini memang dia belum punya penghasilan, tapi dia menyiapkan untuk berurusan, berperilaku baik dengan dirimu. Di saat kalian pulang nanti, tinggal membuat keindahan. Tapi kalau dari ini sudah rewel, suami sok, istri sok, mentang-mentang segala macam, akhirnya secara otomatis akan terjadi kerenggangan. Kalau kerenggangan dia tidak akan mikirin, terserah deh, ngomong jelekit, nggak enak. Nah, ini adalah yang banyak terjadi. Mohon maaf, ini nasihat. Mau dinasihati? Kalau tidak mau keluarkan. Tapi nanti rame sama suaminya. Karena hari ini kesimpulannya setelah itu harus indah sama rumah tangga, sama keluarga. Nggak boleh ditawar sedikit pun, capek. Baik, kemudian apa yang harus dihadirkan dalam rumah tangga? Pembiasaan di rumah dengan hal yang lembut dan baik. Tolong biasakan di rumahmu, wahai adik-adikku, saudari-saudariku, anak-anakku, biasakan di rumahmu nanti atau sekarang yang sudah menjadi rumah tangga, biasakan dengan kelembutan, kalimat-kalimat yang baik. Jangan ada kekerasan, jangan ada kalimat kasar yang keluar. Mulai kapan kalimat kasar menumbuhkan cinta? Tidak ada. Dan juga jangan merendahkan, jangan menjelekkan. Bukan waktunya. Jadi pastikan di rumahmu itu adalah kalimat yang ada antara suami istri adalah hal yang baik. Guyonan pun nggak boleh. Guyonan yang menjatuhkan, merendahkan itu membahayakan hati. Jadi seorang istri tidak perlu merendahkan suami, memolok, mencaci, membentak. Nggak ada perlunya. Marah-marah tidak jelas, nggak ada perlunya. Mulai kapan marah menumbuhkan cinta? Tidak ada. Tapi kenapa kok ada seorang suami sering marah sama istri? Kenapa ada seorang istri gak ada sebab tiba marah sama suami? Itu buat keindahan tidak ada. Dan ini rumah dulu kita buat. Itu untuk menghadirkan generasi yang hebat. Sudah, kita semua harus belajar bertahan. Namanya pasangan membuat emosi pada dirimu wajar manusia, karena kamu tidak menikah dengan malaikat. Pasti istri membuat ini, ada suami, tapi kekuatan kita, kemenangan kita adalah aku tidak boleh membalas dengan amarah juga. Mulai kapan marah bisa dihentikan dengan marah? Tidak. Kalau marah ditambah marah seperti api disiram minyak. Bensin boleh. Disiram bensin. Apa jadi? Ini pembiasaan di rumah. Yang namanya suami tentu dia bergaul dengan orang banyak di luar, kadang-kadang stres pusing mikirannya sampai di rumah. Atau seorang istri yang sudah, mohon maaf ya, macam-macam keadaan di rumah, anaknya pipis di kasur, kemudian jemuran nggak kering-kering, tak tahunya menjilang head, suka makin marah. Mungkin saja semuanya. Akan tapi bagi suami yang paham, cerdas, dia mengerti, oh ini keadaan tertentu. Bahkan mungkin dia akan buat irama. Di saat melihat suaminya istrinya begitu, langsung bikin usil seusir-usirnya. Ingin membuat suasana. Jadi
paham di dalam menjalani hidup rumah tangga ini penting. Pokoknya intinya tadi, membuat ngomong kasar tidak boleh, mencaci merendahkan tidak boleh, sopan santunnya seorang suami benar, apalagi santunnya seorang istri. Wong suami saja pakai tentang nggak enak, apalagi seorang istri. Nggak ada baiknya. Cuman sekarang banyak menjalin rumah tangga dengan kebodohan. Tidak bicara dengan hati, tidak mengurusi hati. Ini bahaya dalam rumah tangga. Jadi jangan ada caci maki, jangan ada marah-marahan bentak. Jangan marah itu sendiri. Biarpun yang dimarahi bukan dirinya. Kalau ada orang marah, yang dimarahi bukan dirinya, orang lain yang dimarahi. Coba. Ada orang yang bekerja dengan kita. Siapa kan? Kerja dengan kita. Anda kerja di rumah Anda. Tahu-tahunya